Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan pelajaran prakarya. Hari ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan keras, tetapi yang lebih kita fokuskan adalah kerajinan bahan keras buatan. Kenapa dikatakan kerajinan bahan keras buatan? Karena bahan utama untuk membuat kerajinan tersebut adalah berasal dari benda yang direkayasa oleh manusia, di mana sesuai dengan sifatnya dia mempunyai sifat yang keras dan tahan lama. Ya. Apa saja bahan keras buatan di sini? Kita akan bisa melihat bahan keras buatan ada yang berupa kaca, kemudian berupa logam. Ya. Seperti yang kita ketahui, kaca dalam hal ini contoh yang lebih konkret adalah contohnya gelas, botol, piring, mangkuk, ataupun toples yang terbuat dari kaca. Sedangkan logam, dulu logam itu hanya berupa perhiasan atau aksesoris. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya bisa digunakan sebagai bahan hias dan fungsional seperti teko, wadah, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerajinan bahan dari kaca. Kalau kita lihat sepintas, mungkin di rumah kita punya gelas ya, yang sudah kusam atau bagaimana, kita bisa reuse dengan cara dihias. Ini adalah bentuk dari kaca. Ya. Transparan, tebalnya bermacam-macam, permukaannya licin dan mengkilap. Untuk itu ketika dilukis, dia membutuhkan cat khusus. Dalam hal ini kita menggunakan cat akrilik. Selain bisa dilukis, kaca juga dapat dilebur atau dibentuk dalam kondisi panas. Nah, kita lihat contoh gelas ini. Gelas ini awalnya adalah gelas bentuk seperti ini tetapi polos. Kita bisa memberikan hiasan, kemudian akan tampil cantik sehingga bisa dijadikan souvenir. Demikian juga untuk toples-toples ini, mereka sebetulnya cantik, tapi karena tutupnya sudah hilang, maka bisa dimanfaatkan dengan cara dilukis kemudian dipakai untuk wadah. Apa saja yang akan kita pelajari dalam membuat kerajinan berbahan kaca? Yang akan kita pelajari di sini adalah bahannya dulu. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan kaca adalah gelas, botol, ataupun toples, aneka cat akrilik tanpa melihat merek, kemudian thinner. Berikutnya kita akan berbicara tentang alat. Kalau seandainya kita punya, maka kita bisa menggunakan pena khusus. Ya, tetapi kalau tidak punya, kita bisa menggunakan kertas rancangan, didesain sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk menebalinya, kita menggunakan ballpoint yang permanen. Kemudian cutter, kuas, ya, untuk mengecatnya, meja sebagai alas, dan yang terakhir adalah lap. Apa saja contoh produknya? Nah, ya, karena tujuan kita ini nanti adalah melukis, ini ada beberapa hasil lukisan dari kerajinan kaca. Bagaimana proses pembuatannya? Di sini sudah dijelaskan ada beberapa proses, 6 proses. Nah, seperti ini hasilnya. Lihat, walaupun belum finishing, dia sudah tampil sangat cantik. Oke,
Berikutnya kita masuk pada logam. Logam itu mempunyai banyak ciri-ciri, warnanya ada perak, emas, merah, agak abu-abu, dan sebagainya. Bentuknya pun bermacam-macam. Kemudian yang paling penting yang perlu kalian perhatikan adalah logam itu mudah sekali terkorosi atau dalam hal ini mudah sekali terkontaminasi oleh karat. Nah, untuk itu kita perlu melapisinya dengan cat besi sehingga dia lebih mengkilat. Oke, kita lihat dulu bahan pembuatannya. Bahan pembuatannya adalah ada kaleng bekas, cat, kemudian lem G atau lem power. Nah, ini adalah contoh-contoh produk yang bisa kita pelajari, tetapi ini menggunakan bahan tadi ya, peralatan berupa cetakan ya. Kalau tidak ada seperti ini susah, Bu. Nah, kalau bendanya ini susah untuk kita dapatkan, kan tadi sudah disampaikan ya, bahannya itu. Nah, kita bisa menggunakan bahan dari kaleng bekas. Oke? Ketika kita hias, dia nanti akan menghasilkan sesuatu yang cantik. Bagaimana dengan prosesnya? Nah, ini dia prosesnya bermacam-macam ya. Kebetulan ini yang ada di sini adalah dengan metode dicetak dengan alat yang ada. Untuk contoh lain kalian bisa buka pada buku paket halaman 39. Nah, demikian anak-anak materi unit 1 tentang kerajinan berbahan keras, baik alam maupun buatan, sudah kita lalui. Untuk itu, saya akan memberikan tugas secara individu yang dikumpulkan maksimal hari Sabtu tanggal 12 September. Masih ada 12 hari lagi. Apa tugasnya? Tugasnya kalian membuat satu kerajinan, baik yang berbahan dasar dari alam ataupun buatan, terserah kalian. Oh, saya di rumah banyak kaleng Coca-Cola misalnya, atau saya punya banyak kalengnya botolnya UC 1000, apa saja, atau piringnya itu sudah kusam, Bu, silahkan, dan sebagainya. Jadi nanti di buku tulis kalian tuliskan, pilih salah satu bahan kerasnya. Oke, kemudian tentukan bahan yang diperlukan apa saja. Kemudian peralatan yang dibutuhkan, alat yang dipakai apa saja. Rincian proses pembuatan. Pada rincian proses pembuatan ini kalian memilih salah satu pada rincian proses ini kalian menuliskan satu persatu langkah-langkahnya ya secara runtut, mulai dari pengumpulan bahan hingga proses finishing. Yang tak kalah pentingnya, kalian memfotokan setiap proses pembuatannya. Misalnya hari Jumat tanggal berapa sekarang? Kalau sekarang tanggal 31, 1, 2, 3, 4, Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 3 mengumpulkan atau memperoleh bahan berupa kaleng Coca-Cola misalnya. Kemudian tentukan bahannya. Tanggal ini menemukan kaleng Coca-Cola. Tanggal sekian sampai tanggal sekian menemukan ini dan sebagainya. Tentukan bahan yang kamu butuhkan, tentukan peralatannya, terus difoto rincian proses pembuatan, terakhir foto setiap proses pembuatan, mulai dari mengumpulkan bahan hingga pembuatan. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Kalian nanti bisa bertanya di grup. Saya sangat mengharapkan kerjasama kalian untuk menanyakan hal atau materi yang kalian kurang pahami. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.